Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melayani Tuhan, karena melayani Tuhan adalah panggilan bagi kita sebagai orang percaya. Marilah kita selalu rindu dalam hidup kita mengabdi kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Hal ironis seringkali terjadi ketika seorang sudah begitu rajin melayani di gereja, namun sekali waktu dia terhilang dari gereja. Bahkan ada yang kita tahu dia bukan lagi sebagai orang Kristen. Mungkin saudara pernah mendengar peristiwa-peristiwa seperti ini. Ada kalanya orang Kristen, dia melayani sebagai seorang aktivis. Dan kita menganggap orang ini sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena kita melihat dari seluruh kegiatan dia di gereja dan aktivitas dia, sehingga dia disebut sebagai aktivis. Padahal seorang aktivis tidak identik dengan seorang murid Tuhan Yesus. Tuhan tidak memanggil kita menjadi seorang aktivis, tetapi Tuhan memanggil kita menjadi murid Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen sering memanggil teman-temannya untuk menjadi seorang aktivis, tetapi lupa sebenarnya panggilan Tuhan adalah menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi aktivis adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dikerjakan. Menjadi murid Tuhan adalah kita menerima karya Tuhan, diajar, dididik, dibentuk oleh Tuhan, yang pada akhirnya kita terdorong untuk melayani Dia. Inilah yang kita renungkan dari firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina, tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu menghalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea."
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini adalah peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Peristiwa Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem adalah puncak dari seluruh pelayanan Tuhan Yesus dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Dan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem disambut oleh begitu banyak orang dengan sorak-sorai yang kita kenal hari ini sebagai Minggu Palem. Mereka menyambut Yesus dengan begitu antusias. Demikian juga dengan kita. Kita pun menyambut Yesus. Tetapi seharusnya kita menyambut Yesus berbeda dengan mereka. Kita harus menyambut Yesus sebagaimana Yesus adanya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita dari bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama-tama, peristiwa Kristus mati di atas kayu salib adalah waktu Tuhan. Ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, maka Tuhan Yesus masuk dengan menunggangi keledai. Maka pada saat itulah masyarakat yang begitu ramai bersorak-sorai memuji-muji Tuhan Yesus dengan kata Hosana. Hosana dan Hosana. Saudara-saudara, sambutan daripada masyarakat yang begitu luas membuat pemimpin agama menjadi merasa Yesus sudah berhasil dengan popularitasnya. Sehingga mereka merasa terancam. Maka mereka terdorong menjadi ingin sekali membunuh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah salib Tuhan Yesus bukan ditentukan oleh manusia. Tidak dipastikan oleh waktu manusia. Tetapi Tuhan sendirilah yang menetapkan waktunya. Sehingga ketika waktu itu tiba, maka Yesus harus naik ke atas kayu salib. Seluruh karya keselamatan, semuanya adalah rancangan Tuhan yang sempurna. Sehingga dengan demikian, kayu salib menjadi anugerah bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu, karena Dia berotoritas di dalam seluruh rancangan keselamatannya bagi manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu adalah untuk misi perdamaian. Oleh karena itu ketika Tuhan datang ke kota Yerusalem, yang merupakan kota terakhir yang dikunjungi oleh Dia, maka Dia minta kepada murid-muridnya untuk meminjam 2 keledai dari orang lain. Dan disitulah murid-murid meminjamnya. Lalu Yesus menunggangi keledai, memasuki kota Yerusalem. Saudara, hal ini menggenapi apa yang dicatat di dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesus menunggang keledai masuk Yerusalem, memberikan sebuah pesan bagi masyarakat pada zaman itu. Bahwa Yesus bukan datang untuk berperang dengan penjajah Roma. Yesus datang membawa misi perdamaian.
Namun masyarakat pada masa itu tidak memahaminya. Karena mereka mempunyai idaman-idaman tersendiri. Supaya ada seorang raja yaitu Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Roma. Seorang Mesias politik yang memenangkan peperangan pada zaman itu. Tetapi Tuhan masuk Yerusalem bukan untuk berperang melawan penjajah Roma. Tapi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk melakukan misi perdamaian. Dan untuk misi perdamaian ini, maka Tuhan Yesus harus berkorban bagi manusia. Dia harus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Harga perdamaian adalah harga yang mahal. Seharga darah Yesus Kristus. Supaya setiap orang percaya boleh diperdamaikan dengan Bapa di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang sudah diperdamaikan dengan Bapa, mari kita menghargai karya perdamaian ini. Dengan kita selalu memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Menyediakan waktu bersekutu dengan Dia. Dan lebih daripada itu, kita mau berjalan bersama Dia dalam hidup kita. Karena kita adalah miliknya. Karena kita tahu ada harga yang dibayar dengan begitu mahal. Supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagialah kita yang menyadari karya yang indah ini. Sehingga kita tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan dekat dengan Tuhan. Kesempatan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang ketiga, menyambut Tuhan Yesus tanpa mengenal siapa Yesus. Pada akhirnya, orang seperti ini akan terbawa arus dunia ini. Saudara, bukankah kita sangat senang mendengar orang begitu mengeluh-elukan Tuhan Yesus? Alkitab mencatat orang banyak itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, mereka itu menyambut Yesus dengan pengenalan yang berbeda daripada apa yang Yesus maksudkan. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang rentan dengan pelbagai isu yang terjadi pada zaman itu. Mereka dengan mudah mendengar berita-berita yang tidak benar mengenai Tuhan Yesus dari pemimpin agama. Dan itu nyata sekali. Tidak dalam waktu yang panjang. Mereka menjadi orang-orang yang juga akhirnya bersama-sama pemimpin agama untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Karena apa yang mereka harapkan dari Tuhan Yesus tidak terjadi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, menyambut Tuhan Yesus haruslah menyambut sebagaimana Dia adanya. Jikalau kita menyambut Yesus bukan sebagaimana Dia adanya, maka kita cepat sekali menjadi orang yang terpengaruh oleh dunia ini. Bukankah itu yang terjadi di dalam kisah ini? Di kisah ini dikatakan ketika orang-orang itu ada yang melihat begitu luar biasa penyambutan itu. Maka ada yang bertanya, siapakah orang ini? Maka orang banyak itu menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Orang banyak yang menyambut Yesus hanya mengenal Yesus adalah Nabi dari Nazaret di Galilea. Bukankah kedua orang buta yang telah kita pernah renungkan, mereka mengenal Yesus sebagai anak Daud. Tapi orang banyak tetap hanya mengenal Yesus sebagai Nabi Yesus dari Nazaret. Tidak heran, mereka pada akhirnya terhasut dan ikut-ikutan untuk melawan Yesus. Saudara, marilah kita semakin mengenal siapa Yesus.
supaya kita boleh menyambut dia sebagaimana apa adanya dia. Sehingga sambutan kita adalah sambutan yang sejati, yang menyenangkan hati dia. Dan kita tidak gampang terbawa oleh arus dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami bukan sekedar menjadi seorang aktivis, seorang rajin melayani, tapi tanpa mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kami menjadi orang-orang yang semakin mengenal Tuhan, dan semakin mengenal Tuhan semakin mengasihi Engkau, dan semakin mengasihi Engkau, kami semakin melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih, biarlah hari lepas hari kami lalui dengan firman Tuhan, dengan belajar dan pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan, dan pada akhirnya kami selalu lebih dekat dan lebih mengenal Engkau dalam hidup kami. Pengenalan kami kepadamu ya Tuhan, itulah yang bisa mengubah hidup kami untuk hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.